Swedia biarkan aksi bakar Al-Quran. Menlu Turki bilang umat Islam di dunia akan marah. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Zalimler bilecek. Yaşasın neler. Bilecek. Yaşasın neler. Bilecek. Yaşasın neler. Du har bakning. Men polisen kommer vakta dig på den här sidan, andra sidan vem ska vakta dig? Ja, du hotar också Ja. nu. Vem ska vakta dig? Ingen hot. Du sa att vem ska vakta på andra sidan. Så du tycker det är bra att komma och hota mig? Nej, det är ingen bra. Det är ingen bra. Nej, Nej. jag håller med. Det är inget bra. Nej. Men han är ju tydligen den nya Einstein. Det är jag som... Vad är en person med IQ? Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengecam pemerintah Swedia yang membiarkan pembakaran Al-Quran secara sengaja. Dia juga menyayangkan rasisme serta kejahatan kebencian tidak ditindak tegas. Meskipun dengan segala peringatan, izin tersebut diberikan kepada orang ini, tidak ada yang bisa menyebutnya sebagai kebebasan berekspresi dan berpendapat, ujar Mevlut Cavusoglu kepada media di Antalya Sabtu. Pernyataan Cavusoglu muncul setelah Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan Denmark, Stamkurs atau garis keras, mendapat izin untuk membakar Al-Quran pada Sabtu di depan kedutaan besar Turki di Stockholm. Hari ini mereka tidak diizinkan membakar buku lain, tapi ketika Al-Quran kitab suci umat Islam dan bermusuhan dengan Islam, mereka segera menyebutnya kebebasan berekspresi dan berpendapat, kata dia. Cavusoglu menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Swedia, keputusan Dewan Eropa dan keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM Eropa, kejahatan kebencian dan rasisme bukanlah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Aksi keji itu berlangsung sekitar pukul 16 sampai 17.00 waktu Turki atau 20.00 atau sampai 21.00 WIB. Menurut Cavusoglu dan menambahkan bahwa ia berharap pihak berwenang Swedia akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah hal itu terjadi. Karena hal itu tersebut dapat menimbulkan kemarahan di seluruh dunia dengan cara yang sama. Kemarahan itu akan menjadi tindakan yang keji, rasis dan penuh kebencian, kata dia. Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström mengatakan bahwa ia khawatir demonstrasi tersebut meningkatkan resiko penundaan pengesahan Turki atas permohonan Swedia menjadi anggota NATO. Namun dia menambahkan bahwa sangat tidak pantas baginya untuk menyerukan seorang agar tidak diizinkan melakukan demonstrasi. Sebagai tanggapan atas izin Swedia, Ankara telah menolak kunjungan Menteri Pertahanan Swedia Paul Johnson. Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Duta Besar Swedia untuk Ankara, Staffan Erstorp. Turki mengutuk keras tindakan provokatif ini yang jelas merupakan kejahatan kebencian. Kemenlu Turki mengatakan sikap Swedia tidak dapat diterima dan Ankara berharap tindakan tersebut tidak diizinkan dan penghinaan terhadap nilai-nilai sakral tidak dapat dibela dengan dasar hak-hak demokrasi. Turki memperingati Swedia yang mengizinkan aktivitas propaganda yang disiapkan kelompok terinvestasi PKK atau Partai Pekerja Kurdistan untuk dilaksanakan di Stockholm pada Sabtu sebagai pelanggaran yang jelas dari kesepakatan tripartit, menurut sumber diplomatik Turki. Pekan lalu Turki menyuruhkan Swedia mengambil langkah melawan kelompok teror setelah demonstrasi di Stockholm. Pendukung organisasi terorisme PKK mengantung boneka Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
dan mengunggah rekaman dengan provokasi serta ancaman terhadap Turki dan Erdogan. Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada Mei tahun lalu mengesampingkan puluhan tahun non-blok militer, sebuah keputusan yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina yang dimulai pada 24 Februari. Tetapi Turki, anggota NATO selama lebih dari 70 tahun, menyatakan keberatan, menuduh kedua negara mentolerir bahkan mendukung kelompok teror, termasuk PKK dan organisasi terorisme Fethullah atau FETÖ. Juni tahun lalu, Turki dan kedua negara Nordik tersebut mendatangani memorandum dalam KTT NATO untuk mengatasi masalah keamanan legitimasi Ankara, membuka jalan bagi keanggotaan mereka di aliansi.